Alam dewa surgawi, penguasa rumah surgawi dengan tubuh ilahi, sebenarnya telah melangkah ke alam dewa surgawi. Zaman para dewa atau dewa pejuang kontemporer di luar zaman itu semuanya bersemangat. Awalnya, mereka hanya berpikir bahwa di antara para pembudidaya seni bela diri kontemporer mereka, hanya Jie Tianran yang cukup kuat untuk menyaingi mereka yang ada di alam dewa surgawi. Tanpa diduga, penguasa tubuh ilahi Tianfu benar-benar melangkah ke alam dewa dengan cara ini, kekuatan para pembudidaya seni bela diri kontemporer mereka akan meningkat pesat. Tuan dari istana tubuh ilahi, kenapa kamu tidak memberikan bajingan semacam ini kepadaku dulu? Pada saat ini, kesempatan besar lainnya datang, pemimpin dari Sekte Abadi Changqiong. Selain itu, pemimpin Sekte Abadi Changqiong juga melepaskan tekanan agung ketika dia berbicara, dan tekanannya tidak lebih lemah dari keduanya. Alam dewa surgawi lainnya, penguasa Sekte Abadi Changqiong, juga telah melangkah ke alam dewa surgawi. Semua orang sangat terkejut istana Tianfu dan Master Sekte Abadi Changqiong, semuanya telah terperangkap di puncak dewa sejati selama bertahun-tahun. Mereka semua merasa bahwa kedua orang ini mungkin terjebak di alam dewa sejati selama sisa hidup mereka. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar akan memasuki alam dewa. Master dari Sekte Abadi Changqiong menunjukkan kekuatannya, dan setelah merasakan keterkejutan mata semua orang, dia cukup puas. Dengan lebih percaya diri, dia mengalihkan perhatiannya ke Master dari Sekte Jiwa Merah. Tuanku, Sekte Abadi Changqiong, jika Anda ingin menantang para penggarap seni bela diri masa kini, saya ingin menjadi lawan pertama Anda. Senti Tianfu, Changqiong Xianzong. Petik 2. Anda ingin menjadi yang pertama, bukan? Saya akan mengingat kalian berdua dan akan memuaskan kematian Anda berharap. Pemimpin sekte itu berkata dengan dingin. Gemuruh. Namun, begitu dia selesai berbicara, langit berbintang mulai bergetar. Pada saat ini, semua orang melihat sekeliling, dan bahkan di antara para pejuang kontemporer dan pejuang kuno, beberapa mulai mundur. Mereka semua menyadari bahwa mungkin ada perubahan di langit berbintang. Alasan mereka mundur adalah karena mereka takut akan perubahan ini, yaitu hilangnya penghalang tak kasat mata yang memisahkan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jika penghalang ini hilang, pemimpin Sekte Jiwa Merah yang mengucapkan kata-kata kasar pasti akan mengambil tindakan. Adapun pertarungan antara orang-orang kuat di alam dewa, mereka takut terlibat. Benar saja, terjadi perubahan posisi penghalang. Namun perubahan ini terjadi di atas kepala mereka, jauh di langit berbintang yang jauh dari mereka. Tiba-tiba aku melihat langit berbintang yang biasanya normal sebuah retakan muncul, dan retakan itu menyebar dengan cepat, begitu besar hingga melampaui satu dunia. Namun retakan tersebut tidak berhenti menyebar hingga menutupi area yang sebanding dengan bidang bintang. Dengan keras, kekuatan penghalang yang megah menyembur keluar dari celah seperti banjir dari pintu air. Segera kekuatan penghalang menutupi celah tersebut, membentuk gerbang penghalang berbentuk oval. Ukuran gerbang penghalang ini sebenarnya lebih besar dari retakan sebelumnya, dan dunia menjadi tidak berarti di depannya. Gerbang penghalang sangat gelap dan terbuka, tetapi memancarkan rasa penindasan yang kuat. Rasa tertekan itu membuat semua orang merasa takut, dan mereka bahkan tidak berani mendekat dengan gegabah. Karena perasaan menindas itu, sebuah pesan tersampaikan secara samar kepada semua orang. Mereka yang mendekat akan mati. Pada saat ini, orang-orang kuat yang awalnya berdiri di puncak dunia seni bela diri yang luas ini juga merasakan ketidakberartian mereka sendiri.
Segala sesuatu di zaman para dewa terus-menerus mematahkan pemahaman mereka tentang kekuatan. Tiba-tiba, dua pilar cahaya penghalang dilepaskan dari gerbang penghalang megah, masing-masing menembaki tim kontemporer dan kuno. Adegan ini membuat hati semua orang menegang, dan banyak orang ingin melarikan diri. Bahkan pemimpin Sekte Jiwa Merah, yang sebelumnya sangat sombong, ingin melarikan diri. Jie Tianran adalah satu-satunya yang memiliki mata tenang, menatap cahaya agung yang jatuh dari langit. Bukan saja dia tidak panik, bahkan ada sedikit harapan di matanya. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga setiap orang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum cahaya agung itu turun. Setelah kekuatan penghalang jatuh, meskipun tidak melukai siapapun, hal itu memicu gelombang besar penghalang dan menyapu ke segala arah. Akhirnya, dinding penghalang tembus pandang terbentuk, mengelilingi semua orang. Bahkan di bawah kaki semua orang, tidak ada lagi langit berbintang yang gelap, tetapi batu bata penghalang tembus pandang muncul. Karena tembok kota tembus cahaya, mereka masih bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pembudidaya seni bela diri kontemporer dan pembudidaya bela diri kuno tidak dikelilingi bersama, tetapi secara terpisah. Namun jika diperhatikan lebih dekat, yang mengelilinginya tidak terlihat seperti kota, melainkan lebih seperti arena kompetisi yang sangat luas. Dibandingkan dengan orang-orang di mana mereka terjebak, orang luar sebenarnya bisa melihatnya dengan lebih jelas, terutama orang-orang di luar zaman dewa yang mengamati mereka melalui cermin besar. Ini adalah tahap kompetisi. Apakah mereka benar-benar akan berkompetisi? Mereka berdua menantikannya sekaligus gugup. Mereka menantikan konfrontasi antara pejuang masa kini dan pejuang kuno, namun mereka gugup karena takut kalah. Hampir semua tokoh terkuat di kalangan pejuang masa kini. Jika kalah semua, sama saja dengan berakhirnya para pejuang masa kini. Namun, meskipun dua tahap kompetisi besar telah terbentuk, para praktisi seni bela diri kuno dan para penggarap seni bela diri kontemporer masing-masing terjebak di dalamnya. Namun penghalang tak kasat mata yang memisahkan mereka belum hilang. Bagaimana seharusnya mereka bertarung? Gemuruh. Tepat ketika semua orang bingung, dua pilar cahaya penghalang ditembak jatuh dari gerbang penghalang di atas langit berbintang dan jatuh ke tengah-tengah dua tahap kompetisi. Setelah dua kekuatan pesona jatuh, mereka berevolusi menjadi formasi itu sendiri. Pertama, platform tinggi yang besar seperti kristal dipadatkan. Platform tinggi ini sangat kokoh, dengan pola jimat mengalir di dalamnya, dan mengandung kekuatan khusus. Semua orang mengamati dengan cermat, termasuk Jie Tianran. Tuan Istana Tuan, bawahanku terlalu bodoh untuk memahami tujuan dari adegan saat ini. Para penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak dapat mengetahui alasannya, jadi mereka semua meminta bantuan Tuan Istana mereka. Platform tinggi itu memiliki aura yang sama dengan gerbang pesona yang tinggi di langit berbintang. Saya kira jika Anda ingin memasuki gerbang pesona, Anda harus melewati platform tinggi ini. Belum dibuka sepenuhnya. Jie Tianran tidak menyembunyikannya, dan memberi tahu semua orang apa yang dia amati. Tuan Istana Tujuh Alam, bagaimana dengan platform kompetisi ini? Mengapa kita masing-masing terjebak dalam dua platform kompetisi? Master dari Sekte Abadi Changqiong juga bertanya. Jie Tianran tidak menjawab karena dia tidak dapat memikirkan alasannya saat ini. Gemuruh. Pada saat ini, gerbang penghalang di atas langit berbintang bereaksi lagi, dan dua pilar cahaya penghalang terbang ke bawah. Kali ini tidak mendarat di tengah panggung kompetisi, melainkan di ujung lain panggung kompetisi. Setelah pilar cahaya penghalang jatuh,
itu berubah menjadi 2 gerbang penghalang. Walaupun pintu pesona ini terbuka, namun hanya bisa keluar tapi tidak bisa masuk, dan ada nomor di pintu pesona tersebut. Hanya saja jumlah gerbang pesona masa kini dan kuno berbeda. Nomor di gerbang penghalang di sisi Jie Tianran adalah 9780. Nomor pada sisi ras kuno adalah 352. Tuan Istana Tujuh Alam, apa arti angka ini? Tanya Tuan dari Sekte Abadi Changqiong. Jie Tianran mengamati dengan cermat, dan segera dia menebak di benaknya. Jumlah lawannya kurang dari 1000, yang jelas tidak sesuai dengan angka di gerbang penghalang. Jadi dia berseru, mungkin, lawan yang harus kita hadapi di arena kompetisi ini bukanlah para pejuang kuno ini, tapi orang lain. Ada orang lain, mungkinkah itu iblis yang diubah oleh formasi itu? Tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Kemungkinan besar, kata Jie Tianran. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar dari para pembudidaya bela diri kuno. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah seorang pria berotot yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia duduk di pojok dengan postur yang agak keren. Satu tangan di atas tanah dan tangan lainnya memegang ayam panggang, nikmat sekali disantap dengan mulut penuh minyak. Agak menarik. Zaman para dewa ini agak menarik. Sangat tidak terduga. Hahaha, semakin menarik. Aku suka perasaan ini. Dia juga melihat ke pintu pesona dengan angka tertulis di atasnya, tapi itu posturnya lebih seperti menonton drama. Tentu saja, semua orang hanya melihatnya sekilas dan tidak terlalu memikirkannya. Karena aura yang terpancar dari orang ini tidak lebih dari dewa sejati kelas 3. Dengan tingkat kultivasi ini, sudah merupakan keajaiban dia bisa memasuki tempat ini. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan karakter seperti itu. Pada saat yang sama, di dunia luar angkasa tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, gerbang penghalang besar di atas kehampaan masih ada. Chu Feng masih melihat ke atas dan melihat dengan hati-hati, dan sudah beberapa saat.